terlepas dari bagaimana apa yang berkembang, ya pada akhirnya cara untuk membuat nilai air itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah dengan menciptakan kelangkaan dan menggunakan isu kelangkaan. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, Jurnal Resvinding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Lewinda Oleta, host pada episode kali ini. Hukum di bidang air di Indonesia memang tidak terlepas dari isu penting lainnya, yakni berkenaan dengan hak atas air dan hak air. Water rights atau right to waters merupakan dua dalil yang sakti dalam pembentukan hukum di bidang air di belahan dunia manapun. Pada tahun 1955, Wakil Presiden World Bank pernah mengungkapkan, jika perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak, maka perang masa depan akan dipicu oleh air. Ungkapan ini bukanlah main-main. Isu privatisasi dan komersialisasi sumber daya air memang untuk sebagian pendapat menyatakan masih berupa mitos klasik yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan di era modern dan industrialisasi. Namun bagi sebagian pendapat bahwa kerangka nasional dan kepentingan nasional yang dibungkus dalam bentuk kedaulatan merupakan filter yang tidak bisa ditawar. Keadaan yang demikian itu pada akhirnya memberikan posisi bagi sebagian elemen yang ada di negara untuk ikut mengawal atas nilai yang dikehendaki atas keberlakuan hukum yang dianggapnya menyentuh kepentingan umum. Nah, Sobat Juara, pengantar tadi pernah dibahas dan diangkat dalam artikel dengan topik tepatnya di volume 5, nomor 3 Desember 2016, yang berjudul Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website resvindingbphn.go.id/e-journal. Oke, Sobat Juara, sudah hadir bersama saya pada saat ini via Zoom, yaitu Prof. Ibnu Sina Chandra Negara. Selamat bergabung, Prof. Ibnu, di program Juara. Apa kabar, Prof? Terima kasih Bu Indah, selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan saya bisa nulis lagi di Rex Finding nanti. Baik, terima kasih, Prof. Sobat Juara, kalau Sobat Juara mungkin memperkenalkan singkat dulu. Prof. Ibnu merupakan guru besar di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun untuk lebih lengkapnya, mungkin kita bisa persilahkan Prof. Ibnu untuk perkenalkan diri. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya Ibnu Sina Chandra Negara. Saya guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fokus bidang yang saya tekuni adalah di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu berkaitan dengan administrasi peradilan, reformasi peradilan, tapi juga di selain daripada itu saya memfokuskan riset saya itu di bidang reformasi regulasi selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Nah, riset berkaitan dengan sumber daya alam saya lakukan fokusnya di tahun 2012 hingga tahun 2019. Jadi di Rexfinding saya menulis salah satu hasil riset saya yaitu tentang sumber daya air. Kurang lebih seperti itu ringkasannya, Bu. Baik, sungguh luar biasa ya Sobat Juara. Kita bisa menyimak tadi profil dari Prof. Ibnu. Terima kasih Prof atas perkenalannya. Mungkin boleh kita langsung diskusi ya Prof ya. Monggo silakan Bu Indah. Baik, terima kasih Prof. Mungkin untuk diskusi kita yang pertama, kita mungkin tadi dari pengantar Prof, mungkin pertanyaan yang pertama kita awali dengan eh, apa nih deskripsi singkat Prof mengenai putusan MK nomor 85 garing PUU garing eh, 2013 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang Prof angkat di dalam tulisan eh, jurnal Respinding tersebut. Mungkin silakan Prof kalau disampaikan kepada Sobat Juara. Baik, terima kasih Bu Indah dan para sobat juara. Tulisan ini sebetulnya adalah seperti tidak hanya riset terhadap data sekunder ya, terhadap dokumen kepustakaan, tapi juga eh,
bisa dibilang data primer karena dalam perkara yang mungkin cukup terkenal 1 dekade lalu karena membatalkan seluruh undang-undang sumber daya air itu, saya kuasa hukumnya. Saya juga drafter dari uh, perkara tersebut. Jadi ketika menguji perkara tersebut, saya sebagai kuasa pemohon dari berbagai macam elemen masyarakat, ada dari PP Muhammadiyah, juga dari kelompok masyarakat uh, kecil dan perorangan, ketika itu menguji undang-undang sumber daya air yang sebenarnya pernah diuji karena ada komitmen yang kemudian uh, tidak dipertahankan. Jadi memang tahun 2007 sebelum tahun 2013 undang-undang ini pernah diuji sebetulnya. Lalu dinyatakan konstitusional bersyarat dengan alasan bahwa tafsir-tafsir yang menyatakan bahwa negara melepaskan tangan atau membuktikan bahwa air itu menjadi sebuah komoditas yang kemudian tidak bisa semua orang dapat mengaksesnya secara terbuka, itu adalah hipotetikal. Nah, di tahun 2013 itu kami buktikan bahwa ternyata komitmen dalam proses pengelolaan air dan sumber daya air di Indonesia itu mengalami swastanisasi. Nah, dari sana ketika mampu dibuktikan dengan berbagai macam argumentasi dan bukti yang disajikan, maka akhirnya undang-undang air tersebut terbukti dan akhirnya membatalkan seluruh undang-undang sumber daya air. Cuma memang ketika dibatalkan ada hal yang kemudian tidak biasa terjadi, yaitu Undang-Undang 11 tahun 1974 yang lama itu dihidupkan kembali seperti itu. Jadi apakah undang-undang yang tahun 74 yang lama itu adalah undang-undang yang cukup lebih baik dibandingkan undang-undang sumber daya 2007? Sebetulnya tidak sepenuhnya juga bagus karena menurut kami di Undang-Undang 11 tahun 74 itu membuka juga keran swastanisasi air yang kemudian terjadi juga di dalam Undang-Undang 7 tahun 2000 24 2000 tahun 7 2024. Nah, dengan demikian maka proses ini adalah salah satu proses yang bersejarah juga dalam hukum dan konstitusi dan sumber daya alam di Indonesia karena ada upaya dari masyarakat untuk mencegah sumber daya alam yang tidak high cost sebetulnya, tidak high risk dan juga tidak high tech karena mengelola air sebetulnya tidak serumit mengelola barang tambang seperti itu, maka ini perlu mendapatkan perhatian untuk negara mendapatkan peran. Lalu kemudian seluruh hal yang dikerjakan secara nyata tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah naskah riset yang disubmit ke jurnal Rex Finding dengan berbagai macam catatan perbaikan untuk menambah mutunya hingga kemudian ditulis saya dipublish di jurnal Rex Finding tahun 2013. Sebetulnya bicara soal yang dipublikasi dari Rex Finding itu adalah seri kedua dari 3 tulisan yang sama tentang air. Jadi tahun 2013 itu menulis ada 2 sebetulnya tentang sumber daya air di beberapa jurnal dan terakhir 2017 itu publish di salah satu jurnal lingkungan di Gajah Mada yang menulis seri yang sama. Dan hingga kini Bu Winda, isu mengenai sumber daya air ini masih menjadi hal yang hangat karena sampai pada bulan April dan Mei lalu saya masih menerima berbagai macam uh, mahasiswa dalam dan luar negeri yang riset mengenai sumber daya air kita yang memang hingga saat ini ternyata belum lepas dari upaya mengkomodifikasi sumber daya air kita dan juga ya undang-undang yang ada hingga kini pun juga tidak mengalami konsistensi kan. Jadi pernah dirubah, dibentuk dalam Undang-Undang Sumber Daya 2019, tidak sampai 1 tahun dirubah melalui Undang Cipta Kerja, dibatalkan dan kembali lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2022. Itu gambaran singkatnya, Bu Indah. Oke, baik Prof. Eh, Kami sangat menyimak yang Prof sampaikan. Sungguh menarik tadi dari putusan MK yang Prof sempat deskripsikan secara singkat. Mudah-mudahan dapat menjadi awal diskusi buat Sobat Juara untuk dapat memahami lebih lanjut kira-kira apa yang digambarkan dalam podcast ini.
Mungkin Prof, dari tadi Prof sampaikan, mungkin akan berlanjut di dalam pertanyaan selanjutnya nih Prof. Sepertinya masih sangat relevan. Nah, di dalam tulisan Prof tersebut dinyatakan bahwa dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air pada saat itu kembali membuka lembar baru perjuangan untuk melawan komodifikasi air yang dipengaruhi oleh kepentingan swastanisasi air. Nah, dari pernyataan itu apa yang Prof bisa sampaikan? Apa yang dimaksud mungkin dengan pertanyaan tersebut? Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Winda. Perjuangan komodifikasi air ini, melawan substanisasi air ini tidak terjadi pada setelah putusan MK saja yang saya maksudkan. Karena alasannya begini, secara fakta swastanisasi air di Indonesia itu kalau bisa dibilang atau dikomodifikasikan itu bisa dibilang sudah muncul dari tahun 80-an. Yaitu kalau melihat contoh kasus yang konkret adalah seperti kasus yang terjadi di Jakarta sendiri ketika ada perusahaan swasta bekerja sama melakukan perjanjian di tahun 85-an, PT Palija ya, yang kemudian bekerja sama dengan PT PAM seperti itu. Jadi ada kerjasama yang kemudian di mana pelanggan dari air di Jakarta di PT PAM itu akhirnya harus membayar nilai air bahkan beserta juga keuntungannya. Yang berakhir pada akhirnya di tahun 2015-an ya dibuktikan di pengadilan hingga di Mahkamah Agung bahwa proses swastanisasi air ini sesungguhnya sudah melampaui batas ya kewenangan yang kemudian pada akhirnya ya ini adalah bentuk nyata bahwa swastanisasi air itu ada dan akhirnya dimenangkan gugatan warga negara dan perjanjian yang terjadi tahun 85-an itu harus berakhir yang sebetulnya perjanjian itu harus berakhirnya tahun 2023 lalu gitu. Jadi kenapa dibilang perjuangan belum berakhir karena faktanya seperti ini yang terjadi pada saat ini. Ketika undang-undang air itu berubah lalu dibatalkan dan kemudian dibentuk baru 2019 yang dalam berbagai macam kajian saya juga menyampaikan bahwa itu adalah keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 dengan mengikuti semua amanat putusan MK ternyata tidak sampai 1 tahun sudah harus diubah dengan Undang Cipta Kerja yang kembali meletakkan air sebagai bentuk komodifikasi. Ya, ini menjadi tantangan ya. Akhirnya memang perjuangan pengelolaan air agar kemudian dikelola oleh negara sebesar-besar kemakmuran rakyat belum mencapai arah yang diharapkan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, bicara soal air ini adalah sumber daya yang diperebutkan oleh semua hal, semua pihak, dan secara teori pun dibenarkan, yang disebut teori Rivalerius. Rivalerius, jadi artinya teori di mana penggunaan air itu sebetulnya adalah rivalitas, semua saling berlomba satu sama lain. Tapi hak atas air ini sekarang menjadi hal yang tadi saya sebutkan, komodifikasi dan infrastruktur air saja itu menjadi salah satu infrastruktur pokok yang mahal biayanya ada dalam proses pembangunan IKN, misalnya sebagai contoh, yang diperlukan untuk menopang IKN itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sumber daya air tidak hanya sekedar air minum, sanitasi menjadi hal yang penting dan perjuangan melawan ini pun menghadapi tantangan ketika misalnya dalam perkembangan terkini, misalnya dalam Water Forum, ini menjadi kerjasama internasional yang bisa saja berujung pada kerjasama B2B, business to business, dalam hal pengelolaan air dan keberlanjutan lingkungan hidup kita. Itu gambarannya mungkin Bu Winda singkatnya. Baik, terima kasih Prof untuk paparannya. Eh, jadi mudah-mudahan ini Sobat Juara, dari tadi Prof sering sebutkan komodifikasi air, kita bisa mulai clear nih, apa sebenarnya yang menjadi bentuk perjuangan kita terhadap sumber daya air. Nah, tadi Prof sempat menyinggung tentang cipta kerja. Mungkin berlanjut Prof, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada kaitannya juga dengan cipta kerja. Kalau mengikuti perkembangannya kan peraturan undang-undang tentang air Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air saat ini kan sudah diubah nih Prof dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mungkin kalau Prof telusuri kira-kira apa ya perbedaan yang paling signifikan dalam pengaturan tersebut khususnya terkait nilai filosofis dibandingkan peraturan sebelumnya. Mungkin boleh dijelaskan Prof? Silakan. Baik, jadi yang paling krusial itu satu isu saja tadi ya, yaitu komodifikasi, yaitu bagaimana membuat filosofi bahwa air itu adalah res comune, milik semua.
Komodifikasi itu singkatnya adalah merubah, mentransformasi komoditas ya atau benda yang sebetulnya secara alam natural dia adalah free, gratis, Ya. berubah menjadi objek yang for sale seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang 19 tahun Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2019, hal yang nampak adalah pertama adanya kontrol negara, adanya peran negara, adanya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan lain sebagainya untuk bertanggung jawab mengelola sumber daya air tersebut. Yang sebetulnya itu adalah antitesa dari konsep yang lama, di mana konsep yang lama itu menghendaki agar pengelolaan SPAM, sistem penyediaan air minum, kemudian sanitasi dan sebagainya, termasuk irigasi, itu dapat diusahakan seperti itu. Jadi dijadikan sebagai usaha di mana negara melepaskan tanggung jawabnya. Tapi kalau dilihat secara historis juga, ada keadaan yang tidak ideal ya. Jadi seperti yang terjadi tahun 80-an itu kan sebelum adanya swastanisasi kerjasama dengan di Jakarta ya, dengan Palija dan perusahaan lain itu, ada kecenderungan ketika dikelola oleh negara itu terjadi kerugian atau adanya beban atas defisit pengelolaan air oleh negara sehingga melibatkan swasta yang dianggap tata kelolanya jauh lebih baik tapi juga memperjanjikan keuntungan dan bahkan memberikan bagi hasil lah seperti itu dengan perusahaan negara. Jadi perusahaan negaranya enak karena tinggal bagi hasil. Cuma persoalannya adalah transformasi komodifikasi itu terjadi. Nah, yang terjadi pada Undang-Undang Nomor Sumber Daya Alam tahun 2019 ini adalah ketika negara meletakkan posisinya sebagai peran yang lebih strategis untuk mengelola sumber daya air dalam beberapa pasal yang ada, itu hingga melewati batas waktu yang ditetapkan, itu tidak juga membuat peraturan pemerintahnya. Jadi belum ada PP-nya, belum ada apa-apanya, dibuat tidak nampak bisa operasional. Undang-Undang Sumber Daya Air 2019 langsung berubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ketika berubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan masuk dari klasifikasi baku usaha, maka langsung terbit PP mengenai penyelenggaraan OSS dan seterusnya. Artinya ya kembali menjadi aspek komodifikasi. Ini jadi gambaran yang saya sebutkan, perjuangannya belum berakhir. Dan apa yang terjadi tahun 2013 senyatanya memang sulit melawan arus perkembangan komodifikasi barang-barang tertentu karena ya pada akhirnya semua selalu alasannya adalah bisnis. Oke. Baik, Prof, terima kasih. Demikian Bu Win. Eh, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, jadi saya sangat excited dengan dengan yang Prof bisa sampaikan barusan, mencoba memaparkan teman-teman Sobat Juara. Meskipun mungkin kita di podcast ini adalah secara singkat, tapi tadi Prof secara sangat komprehensif nih. Jadi ketika kita baca putusan, ketika kita coba merelasikan dengan undang-undangnya, kemudian dengan perkembangan saat ini, terutama pengaruh dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa melihat nih kronologisnya, kita bisa melihat perubahan filosofisnya, kemudian yang paling penting nih pesan dari Prof, perjuangannya bagaimana kita terhadap pengaturan di bidang hukum di bidang air ini yang masih sangat penting. Tadi dari yang menarik adalah awalnya adalah benda bebas, kemudian menjadi benda yang menjadi komoditas for sale. Itu menarik. Mungkin Prof, mungkin secara substansi tadi sudah banyak Sobat Juara kita bisa mendengarkan. Nah, selanjutnya nih Prof, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari kami di sini, mungkin ini terkait event kekinian terkait dengan air yang baru saja dihelat di Indonesia. Seperti kita tahu pada bulan Mei yang lalu, Indonesia didaulat sebagai tuan rumah World Water Forum 2024 yang merupakan forum internasional sektor air yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dunia, terutama yang menjadi stakeholder di bidang air. Nah, menurut Prof nih, apa saja yang bisa menjadi dampak atau benefit dari forum yang diprakarsai oleh World Water Council atau WWC ini bagi Indonesia, khususnya untuk kita? Seperti itu, Prof. Mungkin Prof, silakan jika ingin.
Baik, disampaikan? ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi eh, kita ketahui bersama bahwa dalam perkembangan komodifikasi mengenai air yang juga dalam jurnal Rex Finding itu diulas dari adanya aktivitas Watsal ya. Watsal itu semacam sama seperti World Water Forum, bedanya kalau Watsal itu berakibat kepada adanya sebuah kesepakatan pengelolaan air di dunia, maka di dalam World Water Forum yang ada ini juga selain membawa pesan lingkungan di mana pengelolaan air minum dan juga sanitasi itu diangkat, tapi di dalamnya itu memuat juga berbagai macam peluang. Jadi kalau bisa dibilang bahwa pengelolaan air yang ada dalam eh, di dalam negeri sendiri akan menjadi bentuk peluang yang ada dalam konteks sektor komodifikasi. Alasannya seperti ini. Misalnya ambil contoh berbagai macam isu tentang penurunan tanah di dunia, salah satunya disebabkan adalah penggunaan air tanah secara bebas oleh warga negaranya, sehingga mengalami penurunan tanah yang nanti berdampak kepada uh, semakin pendeknya ketinggian daratan dengan permukaan laut seperti itu. Nah, ujung dari persoalan itu tidak kemudian mengeluarkan policy-policy yang sifatnya uh, preventif terhadap hal yang demikian itu, tapi tetap meletakkan komodifikasi air sebagai hal yang free, res comune, tapi uh, malah melakukan proses transformasi komodifikasi itu menjadikan barang yang kemudian disebut akan membawa persoalan kalau tidak dikelola, maka perlu dikelola. Nah, proses pengelolaan itu melahirkan insentif, melahirkan perizinan, melahirkan pembatasan akses. Nah, ini yang kemudian muncul. Tapi di saat yang bersamaan nanti akan berselindan ke dalamnya adalah adanya peran negara untuk tetap ada dalam melindungi akses tersebut, tapi mendapatkan manfaat. Jadi kalau diangkat dalam isu World Water Forum ini, nanti isu lingkungan, misalnya sebagai contoh, isu lingkungan yang diangkat itu adalah bagian dari rasionalisasi ekonomi, cara berpikir ekonomi. Jadi kesimpulannya ialah sebagian besar isu lingkungan yang diangkat oleh dunia berujung kepada pendekatan ekonomi dan saling berjuang atas ekonomi. Misalnya Eropa ataupun negara-negara Barat akan berpikir bahwa bagaimana menjaga lingkungan, tapi sebetulnya di saat yang bersamaan berkelindan tata kelola ekonomi. Nanti akan saling share teknologi tentang pengelolaan air yang dimana pada akhirnya ujungnya adalah komodifikasi. Nah, sedangkan negara-negara yang lain yang mungkin pengelolaan airnya masih bebas dan dimiliki dan mempunyai kebebasan kepada setiap warga negara untuk rivalitas penggunaan airnya, pada akhirnya nanti akan didorong ke arah yang sama seperti kelompok Barat dalam pengelolaan air. Dan kita tidak bisa pungkiri di negara-negara Barat ataupun beberapa negara-negara Eropa, penggunaan atau tagihan terhadap penggunaan air sanitasi maupun air minum itu yang juga nilainya lama-lama akan sama dengan barang tambang yang ada. Terlepas dari bagaimana apa yang berkembang, ya akhirnya cara untuk membuat nilai air itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah dengan menciptakan kelangkaan dan menggunakan isu kelangkaan. Saya tetap berharap dari hasil World Water Forum yang kemarin ada, tidak meletakkan air sebagai suatu komoditas yang sangat menentukan seperti itu, karena sangat menentukan dalam artian pada akhirnya ditentukan dalam pendekatan bisnis, karena kalau sudah bicara air sama halnya seperti eh, sama seperti halnya farmasi gitu, jadi bisa diciptakan kelangkaan lalu meningkatkan nilai jual dan akhirnya berebut untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini menjadi tantangan yang juga mempengaruhi persepsi manusia dan warga negara penduduk Indonesia di masa akan datang mengenai air yang dipahami sebagai sebuah nilai suci kadang dalam berbagai agama dan juga mempunyai nilai yang dekat dengan manusia. Nanti kalau diatur atau dikelola kelangkaannya, maka air bisa menjadi sumber daya ekonomi yang kemudian tidak jauh berbeda dengan barang tambang lainnya. Kurang lebih itu menjadi yang
penting dalam proses ini ke depan, dan isu sanitasi dan air di Indonesia akan terasa relevansinya ketika muncul konsep uh, komplek atau kawasan properti mewah, dan itu menjadi hal yang awal bagaimana itu air menjadi salah satu komoditas yang dijadikan sebuah apa saya menyebutnya ya, barang yang menarik untuk diperjualbelikan di kalangan kelas tertentu seperti itu. Demikian, Bu Indah. Baik, Prof. Yang menarik dari yang pertanyaan yang terakhir ini, yang Prof respon itu adalah jangan jadikan air menjadi didekatkan dengan isu langka seperti itu. Jangan jadikan air menjadi sesuatu barang ekonomi, karena tentu air itu akan dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Prof, yang bisa kita coba tangkap. Terima kasih Prof untuk paparannya, baik dari pertanyaan yang tadi pertama kita sampaikan sampai pada pertanyaan yang terakhir barusan, terutama pendapat Prof terkait isu kekinian dari keikutsertaan bahkan perhelatan yang diadakan oleh Indonesia di Indonesia dalam World Water Forum 2024 yang lalu. Terima kasih Prof. Kami ucapkan kembali terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab setiap pertanyaan atau pemantik yang kami sampaikan. Sepertinya Sobat Juara, kita sudah sampai di ujung podcast kita hari ini. Saya mendapat, dan tentunya kita semua nih, mendapat banyak pandangan baru terkait isu yang kita bahas hari ini, terutama yaitu air. Namun mungkin sebelum kita mengakhiri, Prof. Ibnu, mungkin ada ingin yang disampaikan kepada Sobat Juara, khususnya pesan terkait air terutama. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Winda. Saya juga sangat terhormat bisa diundang oleh BPHN melalui podcast Juara ini, sehingga kami sebagai penulis jurnal di Rex Finding bisa menguraikan secara verbal ya gagasan utama yang ada dalam naskah tersebut, meski 1 dekade lalu ditulisnya. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan bahwa tantangan sumber daya alam di Indonesia itu tidak hanya soal bagaimana eksplorasi, eksploitasinya saja, tetapi juga bagaimana dia diletakkan dalam proses dalam filosofinya itu sendiri. Nah, persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia itu sudah bisa kita lihat ya, dari bagaimana digunakannya itu, mulai dari kecenderungan digunakannya untuk kesejahteraan, tapi di saat yang bersamaan ada isu ketimpangan, punya fungsi untuk sosial, meningkatkan nilai sosial, tapi juga bisa menjadi alat politik praktis. Di saat yang bersamaan, sumber daya alam itu bisa menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tapi di saat yang bersamaan juga menjadi komoditas global. Sehingga kadang kita harus masuk dalam pergaulan-pergaulan internasional yang berakibat pasar menentukan apa yang terjadi dalam negara kita. Nah, terakhir, berkaitan dengan sumber daya air ini adalah yang kita khawatirkan adalah bagaimana isu kelangkaan atau scarcity itu mempengaruhi persepsi kita. Yang sebelumnya persepsi kita ialah bahwa air itu begitu dekat, kita bisa memperolehnya dan menggunakan air yang ada di setiap eh, di setiap jengkal tanah air kita itu merupakan hal yang gratis. Kemudian karena isu scarcity, persepsi kita dari yang demikian itu berubah menjadi komoditas di mana kita menjadi wajar untuk membelinya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu memberikan persepsi yang tidak demikian. Persepsi bahwa barang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya air jelas menguasai hajat hidup kita, dan ada tanggung jawab negara untuk tetap meletakkan filosofinya sebagai suatu hal yang res commude, milik semua makhluk, tidak hanya untuk manusia, apalagi manusia yang serakah. Sehingga kesimpulannya ialah proses perjuangan untuk menjaga hak atas air ini menjadi hal yang penting. Satu hal yang penting di Indonesia ini, banyak yang langka air itu disebabkan oleh karena redistribusi dan distribusi air yang belum memadai. Ini menjadi isu tambahan
yang perlu mendapatkan perhatian, dan di lain waktu mudah-mudahan saya bisa menulisnya kembali di Rex Pinding. Terima kasih Bu Winda atas kesempatannya, dan sukses selalu untuk jurnalnya supaya kemudian masuk ke level jurnal internasional bereputasi. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih atas pesan yang disampaikan, sungguh kuat untuk Sobat Juara, bagaimana gambaran air itu, karena memang air adalah objek yang dekat dengan kita. Dan tentunya kami tunggu ya, Prof, tulisan-tulisan berikutnya di jurnal Respinding, mungkin terkait juara, atau mungkin tentang sumber daya alam lingkungan hidup, karena sepertinya ulasan yang Prof bisa sampaikan jika dituangkan dalam bentuk verbal, pasti sangat ditunggu oleh Sobat Juara. Terima kasih banyak, Prof, untuk kesediaan dan diskusi kita dalam podcast Juara pagi ini. Baik, Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dengan Prof Ibnu Sina Chandra Negara, dan tentu untuk lebih jelasnya, Sobat Juara bisa melihat artikel lainnya dengan mengunjungi website respinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan, atau mungkin tulisan yang Sobat Juara ingin ulas, tadi seperti tulisan Prof Ibnu, tentunya Prof Ibnu juga masih kita tunggu kelanjutan tulisan-tulisannya, dapat dikirimkan ke website tersebut. Sebagai informasi juga, kalau jurnal Respinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Tentunya di samping kita website, kita juga punya sosial media. Kiranya Sobat Juara bisa terus simak sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya, Lewinda Oleta, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.